Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Fausikum wa nafsi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sekali lagi jangan bosan, jangan mengeluh dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah kepada kita juga tidak ada hentinya. Allah tidak merasa capek, Allah tidak merasa letih untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan sekaligus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan barusan tercatat sebagai bentuk amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung yang beberapa saat lalu kita di dunia ini, bahkan di Indonesia secara khusus, merayakan atau memperingati kelahiran beliau, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini dalam literatur Islam atau yang non-Islam memang digambarkan sebagai manusia yang paling berjasa dalam menetapkan atau memasang atau membentuk peradaban manusia sepanjang sejarah sejak kelahiran. Nah, bagi kita Maulidun Nabi hendaklah kita teladani hal-hal yang bersifat budaya, sedangkan hal-hal yang bersifat takofiyah atau budaya atau kultur, nah, tidak ada keharusan kita mengikuti. Tetapi bila ada yang mengikuti takofiyah atau kultur, ya tidak usah dicerca. Jadi umpamanya kultur dari sisi pakaian, gamis, itu kan bukan sesuatu yang bersifat syar'i. Di gamis, ya, kalau sini kita yang gamis berapa? Satu, ya. Tapi kalau Nabi katanya senang putih, tapi kalau itu gamisnya Demokrat. Dijaya. Nah, jadi itu
Takopia termasuk makanan kesukaan beliau ketika berbuka, namanya contoh kambing, ada kurma, kita bisa ngapor Takopia, ya. Apalagi punya hal-hal yang sedikit itu kalau ada yang mengikuti ya tidak usah, termasuk cara makan. Nabi pakai 3 jari, ya tidak apa-apa 3 jari. Mau apa lontong, gorengan, sampai soto digini-ginikan juga, goyang, ya tidak apa-apa. Ya, memang ya senangnya untuk meniru kehidupan Rasulullah SAW. Rambut tampaknya belum ada di sini yang panjangnya itu. Dulu ada tapi sudah dia potong Mbah Nendi itu sama dengan sunnah Nabi Takopia. Sekarang sudah tidak ada, di bid'ah semua ini. Rambutnya bid'ah. Jadi tidak apa-apa ya, tidak usah dipersoalkan, apalagi ta'arud, dikonfrontasikan. Tapi hal-hal yang bersifat ubudiyah atau akhlak adabiyah itu memang kita disunahkan untuk mengikutinya. Jadi, bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara dia makan, bagaimana banyak hal ya, itu kita disunahkan ya, untuk mengikuti dan pasti baik. Masalah ketemu kebaikannya atau diketahui atau tidak itu soal lain. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi dalam syariat, itu hanya bisa digali oleh orang-orang yang bersih hatinya dalam ilmunya. Itu yang dinamakan dengan hikmatus tasrih. Kenapa ini begini, kenapa begini, kenapa begini, secara tekstual itu tidak ada pemberitahuan. Tetapi ketika hal itu digali dan ditelaah oleh orang-orang yang bersih hatinya, mereka menemukan dengan kedalaman ilmu dan kebersihan hati, menemukan hal-hal yang dikandung oleh syariat itu boleh. Tidak ada persoalan. Walaupun hikmah itu berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, bisa saja terbuka perbedaannya. Tapi tidak pada prinsip. Hal-hal yang prinsip tidak ada perbedaan. Kehidupan Rasulullah paling tidak mengilhami perjuangan. Rasulullah SAW itu senang bermain, tersedak gurau dengan istrinya. Kita jangan pegang-pegang, itu sunnah. Dan banyak hal, kalau kita membaca buku kecil itu, judulnya saja menarik, etika percintaan Nabi. Ada etika percintaan Nabi, ada bukunya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah Masjid Taqwa, kita malam hari ini di tanggal 1 Oktober Saktian Pancasila, telah kita masuk pada surat yang ketiga, yaitu dalam urutan mushaf, bukan urutan turunnya. Kalau urutan turunnya dia menurut ulumul tafsir atau ulumul Quran turun setelah surah Al-Anfal. Padahal Al-Anfal itu dalam urutan mushaf yang ke-8. Ini yang kedua, yaitu
Mohon agak hati-hati bacanya. Ali Imran, bukan Ali. Apalagi pakai ain, itu salahnya 200 karat. Sudah Ali Imran, nah itu salahnya 200 karat. Jadi hamzah dan panjang. Jadi jangan sok-sok memperlihatkan huruf ainnya mantap. Nah, kalau Imran, nah baru ain. Surah Ali Imran. Tapi yang banyak salah kalau di kampung, kalau masih takut dah. Ali Imran itu dibaca surah Al Imran, pakai al, karena terbiasa di Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nahl, pokoknya ada surah Al Imran. Wah, itu 300 karat salahnya. Nah, jadi surah Ali Imran. Ali itu ya artinya keluarga. Itu sama dengan kita kalau kita berselawat. Allahumma sholli ala ali Muhammad. Kalau yang di tempat lain biasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Ibrahim, sampai di tahiyat itu. Jadi keluarga surat ini berbicara tentang keluarga Imran. Hampir banyak mufassir mengatakan bahwa keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa. Ke atas banyak nabi, ke bawah banyak nabi. Kan luar biasa. Rentetannya itu di atas Imran itu nabi, bawahnya nabi. Siapa yang tak bangga dengan keluarga saja? Atas kakeknya ketua RT, ketua RW kan senang, disebut-sebut itu. Atau kepala sekolah, nanti kepala dinas. Oh, bapak saya dulu kepala dinas. Berapa lama? Bu, lama itu 4 tahun sampai selesai. Enggak, tahun kelima ditangkap KPK. Jadi jabatan itu. Nah, sekarang jabatan itu Tuhan yang ngasih, Allah yang ngasih. Bagaimana mau nggak bangga keluarga Imran? Jadi bahkan anak-anaknya pun itu tidak main-main. Ya. Surah Al-Imran ini yang paling terkenal. Nama surat ini surah Al-Imran, nama yang paling terkenal. Sama yang Al-Fatihah, bukan hanya Al-Fatihah namanya. Ya. Al-Imran itu ada yang namanya, nama lainnya adalah Al-Aman, bukan Amin, itu nanti lain-lain. Aman, mimnya panjang, bukan aman. Al-Aman. Nah, itu kalau yang lalu nggak ada alifnya, makanya dia bermasalah. Tuh, yang didukung PNS terus ditambah tuh. Jadi itu nama yang aman, artinya apa? Ya, ada keamanan, ada keyakinan, ada ketulusan. Sebab Hamzah Mim Nun itu kan artinya begitu. Ada ikatan, ada ketulusan, ada keamanan, ada keyakinan. Tergantung konteks ayatnya itu, kata itu bersambung dengan apa. Nah, itu biasanya berbeda makna. Lalu yang kedua, nama surat ini selain Al-Aman adalah At-Tibah. Ini sekali lagi ini ilmu tafsir aja. At-Tibah. Tiba itu
dari kata toba yang tumbuh, toyib, baik. Karena banyak hal-hal yang dibicarakan tentang kebaikan, tetapi harus bertumpu pada iman. Lalu nama yang ketiga surah ini adalah Al-Kanzu. Al-Kanzu. Kanzu itu artinya apa? Menanam, investasi. Al-Kanzu itu artinya menginvestasikan. Dalam beberapa tafsir itu yang diungkap hal yang sama. Kenapa silsilahnya itu demikian? Ya sekitar berapa ayat itu yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh keluarga Imran ini. Jadi Imran itu kan keturunan dari Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal Nabi Sulaiman yang biasa dibaca oleh orang tuanya ketika anaknya diketahui banyak apa? Punya kemampuan yang luar biasa, ya. Indigo, lain lagi, bukan autis. Sedangkan Nabi Sulaiman itu keturunan dari Nabi Daud, jadi dua saja itu sudah luar biasa. Nah, Daud ada Sulaiman, kemudian ada Imran. Imran ini punya beberapa anak. Kalau anak keduanya ibunya Nabi Isa, anak kedua. Tapi kalau anak pertama itu namanya adalah Asya. Asya ini yang menikah atau bersuamikan Nabi Zakaria. Jadi sampai menantunya itu Nabi. Bapaknya Nabi, menantu juga Nabi. Jadi apa ya? Kita mau ngomong apa lagi kalau keluarga sudah begini? Ya, punya anak di pondok saja sudah bangga. Hafal Quran, masa nggak bangga? Walaupun hanya juz aman, itu sudah semangatnya. Bahkan Nabi Zakaria itu nanti kita lihat di ayat-ayat yang membicarakan itu. Istrinya cuma tinggal di mihrab, tapi dapat makanan. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria ketika dia anak ya, dari mana makanan ini kamu peroleh? Dia jawab dari Allah. Ini istri dan punya keturunan. Jadi menantunya Imran itu Zakaria punya anak lagi, Yahya, Nabi Yahya. Jadi bapak kakeknya Nabi, dia sendiri Nabi, menantunya Nabi, punya cucu juga Nabi. Luar biasa. Tidak ada lagi bahasa yang paling pas. Makanya Imran ini dibicarakan di situ. Sedangkan Maryam kita sudah tahu, kata dalam hadis merupakan saya cuplikan tadi. Rasulullah sampai mengatakan wanita terbaik adalah Maryam karena tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi punya.
Jadi tidak nikah tapi ada, tidak nikah ada berapa? Kalau di Indonesia banyak tidak nikah tapi punya anak juga. Itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Keturunan Maryam. Itu tidak ada M-nya, cuma Maria. Nah, ayat ini, surat ini dimulai dengan 3 huruf sama dengan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ini kalau kita ingin membacanya yang bagus, memang harus melihat atau mendengar bacaan-bacaan orang yang paham betul tentang qiraat. Alif Lam, berapa mat di situ dia sebut, mimnya ada berapa mat. Berapa mat itu artinya ketukannya berapa. Itu ada ukuran. Di surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, kita sudah bicarakan arti alif lam mim. Jadi yang paling pas artinya adalah hanya Allah yang tahu. Itu aman. Itu tidak ada lagi persoalan. Apa artinya alif lam mim? Allahu a'lamu bi muradihi. Allah yang mengetahui maknanya. Karena memang tidak ada satupun penjelasan tentang makna alif lam mim. Hanya di Indonesia banyak yang kotak-katik. Nah, itu yang repotnya. Alif itu Allah, lam itu Jibril. Jadi ambil lam yang terakhir, lalu mimnya Muhammad. Loh, apa Allah Jibril Muhammad? Karena Al-Quran berasal dari Allah, diturunkan melalui Jibril kepada Muhammad SAW. Itu otak-atik Indonesia, tidak bisa dipakai sebagai dasar atau takdir dalam mengupas. Dan tidak pernah ada lagi yang membicarakan itu. Di tafsir-tafsir ada paling aman ya seperti itu. Jadi jangan lagi kotak-katik. Jadi alif lam mim Allah yang tahu maknanya. Kalau para mufasir seperti yang di kitab ya setahun lalu barangkali di Al-Baqarah itu hanya memberi komentar bahwa ini bentuk dari 2 hal. Satu, kekuasaan Allah yang memberikan ayat yang tidak dipahami oleh makhluknya, walaupun itu hanya sedikit, karena itu termasuk musyabihat. Kemudian yang kedua, bahwa turunnya ayat yang tidak bisa dipahami itu menunjukkan bahwa Allah ingin memberitahu manusia itu sangat terbatas pengetahuan. Jadi tidak usah otak-atik. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan. Tampaknya Allah diartikan diberi makna Allah saja. Tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia al-hayyu al-qayyum. Dia itu mempunyai sifat hayy, itu hidup, al-qayyum itu tegak, lurus, senantiasa. Allah dari aspek bahasa ada yang mencari
itu berasal dari ilahun. Nah itu tadi ilahun. Lalu ada alif lam masuk, tetapi itu tidak disepakati oleh banyak ulama. Allah ya Allah memperkenalkan diri sebagai nama zatnya. Ya Allah, Allah ya Allah tidak bisa diterjemahkan. Nah kalau di agama lain ada penyebutan berbeda-beda sedikit, ya tidak apa-apa. Allah itu zat yang la ilaha, tidak ada persembahan satupun, atau tidak ada satupun persembahan ilah kecuali dia itu dia Allah. Jadi tidak ada manusia atau makhluk di dunia ini yang menyembah kecuali hanya para Allah. Semua tunduk dan patuh. Hanya manusia kadang-kadang nakal. Ilah kecuali kepada dia. Jadi kita ini beribadah itu jangan dicampur aduk. Kepentingan ibadah itu jangan ada interest tertentu selain hanya kepada Allah. Menjamu tamu kan sepele itu. Tamu masuk tanya, kan ada yang tuan rumah berkecukupan tanya, Pak minum panas apa dingin? Ditanya, terserah Pak. Oh jangan, saya lain, beda dengan yang lain. Saya tidak usah tanya begitu, tidak usah dikomentar. Pakai yang lain-lain apa lagi sebutkan. Kalau saya minumannya mahal-mahal, semakin soal lagi. Kelihatan sekali dalam hirup pikuk pergaulan kita. Kan? Mau minum apa ini musim panas loh. Kalau kata bendahara PCM tadi siang, suhunya mencapai berapa tadi? Suhu 37. Nah ini kan suhu dalam 37 Pak. Jadi mau minum apa? Cukup ditanya saja. Atau yang paling bagus sediakan dua-dua. Nggak usah pakai tanya, baru tanya-tanya. Siapa dua-dua? Ada yang dingin, ada yang panas, ada yang mau mendidih. Pilih di situ. Apalagi yang bersifat ubudiyah secara jelas. Jadi iblis itu yang pernah kita kaji itu apa saja dimasuki, apa saja, siapa saja, dan kapan saja, serta di mana saja. Imam maju menjadi imam kok merasa paling berbahaya. Masuklah sedikit. Itu ibadah. La ilaha, tidak ada persembahan. Kalau ulama-ulama Haramain yang 3 orang itu, Nasruddin Albani, Utsaimin, Bin Baz, itu memberi makna la ilaha setidak-tidaknya tidak ada Tuhan. Itu 3 indikasinya. La ilaha itu artinya tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang ditaati. Jadi la ilaha itu maknanya 3. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati, dan tidak ada yang dicintai. Karena cinta dan ketaatan itu menyatu dalam diri seorang. Itu
cinta taat. Begitu. Illa Allah kecuali pada dia. Jadi apa saja itu kita persembahkan kepada Allah. Bahkan Allah sampai dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi, saya berdasarkan persangkaan hamba. Jadi kalau hambanya manusia ini menyangka Tuhan dekat, dia dekat. Tapi kalau tidak dianggap apa-apa, dia juga tidak menganggap. Hadis qudsi itu sampai mengatakan, siapa yang membantu saudaranya, maka saya pun akan hadir membantu dia. Sesuai. Lalu Allah itu diberi sifat oleh dirinya sendiri, oleh zatnya sendiri, Al-Hayyu, yang hidup. Pertanyaan kita, apa ada tanda-tanda kehidupan? Setidak-tidaknya tanda kehidupan itu kan ada 3. Ada gerak. Kayak biasanya orang udah ambil nadi. Ada gerak. Ada rasa. Tapi ada pengetahuan. Sehingga ulama-ulama Islam itu memberi isyarat yang kuat bahwa kalau hanya bergerak biasa saja, binatang juga bergerak. Dan kehidupan karena bertingkat-tingkat. Rumput itu bergerak, merambat segala macam, tapi dia terbatas. Maka kehidupan di atas rumput itu, di atas tumbuh-tumbuhan, itu ada yang lebih lagi dari itu. Apa? Hewan. Dia bergerak, ada rasa takut, lari, pakai lidi, pergi ayamnya, kucingnya pergi. Tapi kalau hanya begitu, manusia belum sampai dikatakan hidup. Masih ada ilmu lagi yang dia ketahui. Bahkan ilmu pun itu bertingkat-tingkat. Makin sedikit ilmu yang dimiliki, itu kualitasnya mesti di bawah daripada yang di atas. Makin tinggi, makin tinggi derajatnya. Nah, oleh karena itu, Quran itu sampai memberitahu bahwa ya pemberitahuan kepada Rasulullah SAW, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kamu tidak bisa memberi peringatan, membuat mendengar orang-orang yang dalam kubur. Padahal yang dimaksud dalam kubur itu orang kafir. Artinya apa? Orang kafir itu tidak ada rasa dan tidak pengetahuan, dianggap sudah mati. Itu dalam surah Fatir. Jadi kalau kita ini hidup cuma bergerak, cari makan, tidak ada rasa, itu sudah berkurang 2. Ilmu tidak ada, rasa tidak ada. Tambah 1, banyak ada rasa tetapi tidak bisa berkembang pengetahuannya. Loh, kenapa? Karena memang manusia itu ditunjuk Tuhan untuk menjadi khalifah. Kalau dalam surat Hud ayat 60 itu sudah ditahu bahwa tugas Anda untuk apa manusia itu adalah memakmurkan dunia. Bagaimana bisa memakmurkan? Tidak menguasai ilmu pengetahuan. Atau dunia sekarang milenial bertanya kan, tak bisa tidak. Saya karena sudah lewat
generasi milenial, maka pegang HP itu paling cuma WA. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, beda dengan Mas Jatuh, Mas Kiri, itu milenial betul. Kalau kita udah lewat, karena kita generasi kolonial, udah selesai. Itu musik luar biasa. Nah, tapi kalau ini yang milenial ini tidak juga dibekali oleh agama, selesai. Apa bedanya dengan orang lain? Al-hayy hidup. Maka oleh karena itu ada orang mengatakan bahwasanya dalam sastra itu dikatakan kehidupan ditandai oleh gerak fisik, gerak batin, dan gerak akal. Itu baru hidupnya sempurna. Al-hayy. Kalau salah satunya kurang, dia masih gerak-gerak, tapi tidak bisa apa-apa, stroke, apa itu. No, jangankan main volley, nonton saja sudah tidak sanggup itu. Stroke, mau apa lagi? Dan al-qayyum, dari asal kata dari koma yang kumuh itu berdiri tegak. Kemudian berkesinambungan. Allah itu ada dan berkesinambungan keberadaannya. Al-Qayyum. Dua sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia sampaikan lewat ayat yang kedua ini sudah seyogianya membuat kita dalam beribadah itu mantap. Bahkan kalau dalam hadis ayat kursi disebutkan nanggung saja tidak. Cuma di Indonesia itu kadang-kadang menonton istilah Al-Quran itu. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat itu, nah apa-apa. Allah itu kan tidak ngantuk. Padahal di situ tulisannya ayatnya kan panjang. Oleh karena itu, sekali lagi kehidupan kita ini tidak lama. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kehidupan ini. Apa saja, kalau bahasa sufi itu mengatakan tidak boleh ada satu detik pun kemaksiatan kita lakukan. Siapa tahu detik berikutnya adalah kematian. Cuma kita ini kan lebih banyak guyonnya dalam kehidupan. Guyon sini, pindah lagi guyon sana. Guyonnya berlama-lama. Tak ada yang guyon cuma 5 menit. Tapi paling tidak setengah jam atau 1/4 jam guyon. Tapi sholat duha yang cuma 4 menit enggak. Sholat duha itu cuma terlalu lama 4 menit 2 kali. Sangat singkat. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, 2 ayat dulu ini nanti kita sambung lagi pada pertemuan akan datang kalau masih hidup dan masih sehat. Ayat silah. Masih. Itu doa. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.